Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putra Angelita, mahasiswa Prodi Studi Ilmu Komunikasi dengan NIM 2405010700504 di kelas 301. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang toleransi dalam kehidupan berbangsa di era digital. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang latar belakang. Indonesia adalah negara yang sangat beragam dalam hal agama, budaya, bahasa, dan cara hidup orang-orangnya. Keberagaman ini adalah kekuatan bagi bangsa, tetapi bisa juga menimbulkan konflik jika tidak didukung dengan sikap toleransi yang baik. Di zaman digital saat ini, masyarakat semakin mudah berinteraksi lewat media sosial. Namun, sayangnya hal ini juga menyebabkan munculnya ujaran kasar, perbedaan perlakuan, dan perpecahan mengenai identitas. Kurangnya pemahaman tentang toleransi membuat sebagian orang rentan terpengaruh oleh berita yang tidak jujur. Maka dari itu, penting untuk memahami cara toleransi dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat agar tercapai kesatuan dan keharmonisan digital. Selanjutnya, di sini ada identifikasi masalah. Di sini ada tabel data empiris, yaitu mengenai tentang fenomena sosial, data temuan, dan dampaknya. Yang nomor pertama, di sini ada ujaran kebencian online. Data temuannya di sini meningkatkan di media sosial. Dampaknya itu dapat memicu konflik sosial. Yang kedua, ada intoleransi antar kelompok. Data temuannya terjadi beberapa daerah, dampaknya dapat merusak persatuan. Yang ketiga, kurangnya literasi digital. Data temuannya di sini mahasiswa mudah terpengaruh hoaks. Dampaknya polarisasi masyarakat. Selanjutnya, ada studi kasus. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Studi kasus ini mempelajari cara mahasiswa merespon perbedaan pendapat yang muncul di media sosial. Data diperoleh dari pengamatan terhadap aktivitas komunikasi digital dan referensi serta tulisan tentang toleransi dan kewarganegaraan. Penelitian ini membahas cara para mahasiswa sebagai generasi muda bisa menjadi pelaku toleransi dalam kehidupan bersama, terutama melalui media komunikasi digital. Selanjutnya di sini ada poin-poin tentang kajian teori. Poin pertama yaitu ada teori toleransi sosial. Toleransi merupakan sikap menghargai perbedaan tanpa memaksakan kehendak kepada orang lain. Poin yang kedua, teori komunikasi antar budaya. Menjelaskan pentingnya memahami latar belakang budaya dalam berkomunikasi. Dan poin ketiga, ada nilai Pancasila, terutama sila kedua dan ketiga sebagai dasar sikap kemanusiaan dan persatuan. Di sini juga saya menjelaskan tentang hasil penelitian. Hasil observasi menunjukkan bahwa media sosial memainkan peran penting dalam membentuk sikap toleransi. Mahasiswa yang paham tentang dunia digital biasanya lebih tahu cara menghadapi perbedaan dengan bijak. Sebaliknya, kurangnya pemahaman membuat konflik mudah terjadi. Selanjutnya, ada tentang pembahasan. Toleransi bukan berarti meratakan semua perbedaan, tetapi menghargai setiap perbedaannya. Dalam hidup bersama sebagai bangsa, sikap ini penting agar masyarakat tidak terpecah karena isu SARA. Media komunikasi seharusnya berfungsi sebagai alat untuk memberi pengetahuan, bukan untuk menimbulkan perasaan negatif. Mahasiswa ilmu komunikasi memiliki peran penting dalam menyebarkan pesan yang damai dan bermanfaat. Peran anak muda sangat penting dalam mempertahankan keharmonisan bangsa.
Dengan berkomunikasi secara sopan, mahasiswa bisa mencegah penyebaran berita palsu, kata-kata kasar, dan materi yang membedakan orang satu sama lain. Toleransi juga perlu dimulai dari lingkungan yang lebih kecil seperti kampus, keluarga, dan pertemanan. Nah, di sini ada kesimpulan dan rekomendasi. Toleransi adalah hal penting untuk mempertahankan kesatuan bangsa Indonesia di zaman semakin canggih. Tantangannya semakin kompleks, tapi bisa dihadapi dengan cara berkomunikasi yang sopan dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Di sini pun ada rekomendasinya. Yang pertama itu meningkatkan literasi digital mahasiswa. Yang kedua, mengembangkan dialog lintas budaya. Dan yang ketiga, menanamkan nilai toleransi sejak dini. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.